僕が思うに夜さ、世の中の多くのご家庭でもみんな演じて生活してたりするのかなって。妻はこうあるべきとか、親なんだからとか。もちろん理想を追求して努力することは素晴らしいことです。でもそれに縛られすぎて自分を見失ってはうまくいくものもいかなくなったりする。演じてばかりでは疲れてしまうこともありますからね。ロイドさん。なので夜さんもそのままでいてください。 Banyak dari kita itu sering melakukan sesuatu yang mungkin susah untuk kita lakuin. Tapi untuk memberikan kesan baik kepada orang lain, kita akan terus berusaha untuk tetap menjaga image kita di depan orang lain. Di saat yang bersamaan, kita itu lupa dengan potensi kita yang terabaikan. Sampai akhirnya kita merasa lelah karena terlalu lama bersandiwara. Kita itu terlahir sebagai identitas yang unik, baik dari kelebihannya atau kekurangannya. Di kehidupan nyata kita nggak bisa menentukan siapa protagonis, siapa villain, dan siapa figuran, karena siapapun bisa berubah, entah itu secara mendadak atau melalui proses panjang. Tapi kita bisa menganggap bahwa kita adalah peran utama dalam kehidupan kita, dan kita juga yang akan menentukan hidup kita ini mau seperti apa dan bagaimana. Kita punya kehendak untuk menentukan cerita hidup kita dari awal sampai akhir nanti, yang berarti kita itu berhak untuk menuliskan naskah tentang hidup kita yang kemudian naskah itu akan kita berikan kepada sang sutradara atau zat yang kita sebut Tuhan, dengan cara kita berdoa dan meminta untuk memastikan apakah naskah kita disetujui atau enggak. Selama kita memilih menjadi diri sendiri untuk menjalani hidup, kebebasan akan selalu menempel pada diri kita, nggak peduli apapun komentar orang lain. Menjadi diri sendiri memang bukan hal yang mudah, karena belum tentu banyak orang yang akan menerima diri kita apa adanya. Terlebih, kepribadian kita adalah sosok minoritas yang nggak disukai banyak orang, atau mungkin bisa dianggap aneh. Masalah yang sering terjadi adalah kita sering menganggap identitas tentang diri kita itu adalah hal yang biasa aja di mata orang lain, atau bahkan mungkin menurut kita sendiri, yang akhirnya membuat kita memutuskan untuk meniru kepribadian orang lain untuk mendapatkan perhatian banyak orang. Biasanya itu membuat kita mengabaikan kebebasan diri kita sendiri hanya untuk mendapatkan popularitas. Meniru orang lain adalah jalan termudah yang bisa kita pilih, karena menjadi sosok ideal yang disukai banyak orang itu memberikan jaminan bagi diri kita untuk menjalani hidup lebih terlihat menyenangkan. Kita akan merasa lebih dihargai dibandingkan ketika menjadi diri sendiri. Meskipun pada akhirnya kita itu sering ngerasa capek untuk tetap menjaga image di depan banyak orang. Hal ini yang membuat makna dari sosok ideal menurut pemahaman kita itu bergeser dari kesempurnaan menjadi kemauan banyak orang. Sekarang kita mungkin akan sulit menemukan orang dengan kepribadian yang otentik, karena mereka udah menjadi minoritas. Sedangkan mayoritas orang memiliki kecenderungan mengikuti tren untuk meniru hal-hal yang menurut mereka keren, seperti yang banyak kita lihat di sosial media. Sebagian orang mungkin bisa memahami apa yang menjadi potensi dirinya sendiri dan benar-benar tahu apa yang harus dia lakukan untuk mengembangkan potensi itu, sehingga ia bisa merasa puas dan nggak perlu meniru sesuatu dari orang lain. Tapi lebih banyak orang yang bahkan nggak tahu apa yang menjadi kelebihannya, sehingga dia nggak bisa menemukan cara untuk berkembang, untuk menjadi sosok ideal setidaknya untuk diri sendiri. Ketidaktahuan akan potensi kita inilah yang menjadi pengaruh besar dan akhirnya memaksa kita memilih untuk menciptakan kepribadian palsu. Tanpa kita sadari, cepat atau lambat ini akan membuat kita benar-benar melupakan orisinalitas dari kepribadian diri kita sendiri. Hingga akan sampai pada fase di mana kita itu ngerasa nggak semua dapat kita tiru dan menyadari bahwa ada batasan dalam meniru. Perlahan kita mulai capek dengan sandiwara itu sendiri. Suatu saat kita akan merasa ini harus berhenti dan kita menjadi terlalu fokus mengadopsi kepribadian orang lain. Akhirnya kita pun kehilangan jati diri kita sendiri. Kita mulai merasa nggak ada kebebasan dalam mengekspresikan potensi yang kita punya, dan akan selalu berakhir dengan ketidakpuasan terhadap diri sendiri.
Sesekali kita perlu meluangkan waktu untuk berbicara dengan diri sendiri, setidaknya untuk bertanya, aku ini siapa? Gak perlu membayangkan terlalu ekstrim seperti film-film animasi, bahwa suara hati ini akan menjauh dengan jelas, dan kita bisa dengar dengan kuping telanjang. Cukup tanya aja apa yang perlu kita tanya, biarkan otak dan hati kita yang bekerja untuk menyampaikan pesan tadi.